Kalau dibaca ini, insya Allah tidak lama akan ketemu titik terangnya. Benar, nggak nyampe 30 hari, dia sudah ketemu orangnya. Langsung nikah, belum nyampe 40 hari langsung nikah. Setelah setahun, saya ketemu, tahu-tahu udah punya anak. Yang nanya bapaknya, bukan anaknya. Waktu itu bapaknya nanya, yang ngamalin siapa? Ente, istri, sama anak. Nah, itu kan 3 channel sekaligus. Naik kepada Allah. Ayah, ibu, anak membaca doa ini bersama-sama. Jadi orang tua tuh pusing juga kalau anak nggak kawin-kawin. Jadi aneh kasih tahu nih Rokiin, orang tua ente pusing ente nggak nikah-nikah. Apriyadi tuh udah 30 umur gitu. Segeralah. Ya, walaupun mukanya masih oke lah ya, mukanya masih kayak umur 23. Pusing lo mikirin, kalau ente masih amat Cong. Sabar-sabar dikit. Serius, orang tua itu jangan dikira kalau anaknya selesai kuliah, selesai, enggak. Tambah berat. Kalau udah kuliah, nggak kerja, pusing lagi. Udah kerja, nggak punya pasangan, pusing lagi. Udah nikah, nggak punya anak, pusing lagi. Emang nggak ada berhentinya pusing itu. Taiba abdud dunya. Taiba abdud dunya. Taiba abdud dinar wa dirham. Sungguh lelah hamba dunia. Hamba kata orang. Sesungguhnya, awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Jadi kajian ma'rifat yang sudah direvisi oleh para wali-wali, para masyaikh yang mereka masuk ke dalam ranah ini, ada 4 itu. Kalau terdahulu orang masih bahas Nur Muhammad, berhenti di Nur Muhammad, sudah stagnan ilmu ini. Sudah berhenti di kajian Nur Muhammad. Tapi masih banyak juga yang belum masih mempermasalahkan dalil Nur Muhammad. Sudahlah, dalil Nur Muhammad itu ada yang sahih secara riwayat, ada yang batil. Kita ambil yang sahihnya. Dalil Nur Muhammad yang paling sahih riwayat Imam Tirmidzi. Kata Sayyiduna Abu Hurairah, qalu mata wajabat laka an-nubuwwah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Adam baina ma'in wa tin. Rawahu Tirmidzi wa hadisun hasanun sahih. Jadi Nabi ditanya oleh para sahabat, kapan kau ditetapkan jadi Nabi? Apa jawaban beliau? Kapan engkau jadi Nabi? Jawaban beliau apa? Adam belum dicipta, masih tanah. Oke? Berarti kenabian nubuwatu Ahmad aqdam min nubuwati Adam. Ya. Jadi awwalu nabiyyin fil alam Sayyiduna Ahmad. Tapi zuhuran Sayyiduna Adam awal muncul. Itu perbedaannya, ya. Dan kullu ma'rifatin an-nur Muhammad masdud. Mundu zaman, dari zaman terdahulu udah berhenti, masdud sudah. Dan ini zamannya ada tajdid. Karena Allah yab'ats, ya, Allah akan membangkitkan setiap 100 tahun, fi kulli mi'ah sanah, setiap 100 tahun, may yujaddid laha dinaha, yang akan mentajdid, memperbaharui terhadap umat ini dinnya. Ya. Jadi bukan berarti membongkar usulnya, justru perbaharuan itu adalah penyegaran kembali. Kajian Nur Muhammad tidak berhenti di kalimat hadza hadis laisa bisahih, ya. Al-alam minni wa ana minallah. Laisa bihadis. Itu disebut seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ilham kudusi. Jadi seorang wali bertawajuh kepada Allah lalu dia mendapatkan kalam ini. Maka secara ilham itu sahih, tapi secara riwayat itu batil. Ya, alam dariku, aku dari Allah. Berhenti di situ sudah ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat Nur Muhammad. Dan sekarang Allah buka lebih. Nah, ini zamannya. Ya, dan kita beruntung kita hidup di zaman ini.
Cuma ujiannya pun juga sebanding. Allah kasih corona, sebanding Allah kasih juga ekonomi mungkin juga berbenturan. Kadang nggak di situ masalahnya, berbenturannya di keluarga, nggak sepaham dengan pasangan, berbenturannya dengan ayah, ibu, berbentur macam-macam. Dan saya sudah sampaikan teman-teman, kalau sudah ngaji ma'rifatullah harus lebih lembut, harus lebih sayang kepada pasangan. Dan saya berulang sampaikan itu, harus lebih ngalahan, ya. Kalau mau terus dengan kebaikan, kalau mau pisah dalam keridhaan, ya. Ciri-ciri orang dapat nur Muhammad di kolbunya, dia hormat kepada orang tuanya. Tapi antum coba lihat sekarang, banyak orang yang hijrah, dia kurang ajar sekarang sama orang tuanya. Dia hardik orang tuanya karena beda faham. Dia putus silaturahimnya dengan saudaranya cuma perbedaan faham. Nauzubillah min dzalik. Cuma masalah maulid aja udah rame, ya kan? Baik. Semoga Allah merahmati kita semua, meridhai kita semua, dan sama saja ya bagi Allah, yang Allah pandangkan kolbu. Ini kolbu kita lagi sama siapa nih? Maka betapa ridhonya Allah ketika Allah memandang di kolbu hambanya ada nama dia. Itu sebabnya teman-teman, ba'da sholat jangan lupa sedikit sebentar bertawajuh kepada Allah. Sebentar saja. Supaya nama itu tetap bersinar dalam kolbu. Ya. Kita masuk ke halaman 172. Fasal fi Safail Ahwal. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Al-Izz Abdissalam bin Abdissalam dan para muhakkiknya dan ulama-ulama yang menuliskan kitab ini, dan untuk kita yang hadir, orang tua kita, guru-guru kita semua. Al-Fatihah. Ini pun nanti tidak kita baca semua, bagian syair nanti kita baca bagian yang menurut saya tersentuh aja. Ya, bagian yang lain kita tinggalkan. Qala Al-Izz ibn Abdissalam, wa'alam anna al-ajsada tanmu binama'i al-aqwati kadhalika al-ahwal tasfu bisafa'il awqat. Ketahuilah bahwasannya jasad, ini tubuh, jasad, tanmu, tumbuh, berkembang, bertahan, hidup, binama'il aqwat, dengan perkembangan makanan. Bayi baru lahir supaya sehat, dikasih apa? Langsung dikasih duren. Biar dia girang, kasih duren. Bayi baru lahir, dikasih nasi nggak? Enggak. Bayi baru lahir dikasih apa? ASI. Karena yang cocok bagi dia cuma ASI. Bertambah umurnya 6 bulan, nanti ditambah bubur. Coba, Cung, ente aneh kasih bubur bayi, mau nggak? Mau makan nggak? Kalau gue ya masih mau. Tapi menikmati nggak? Enggak lah. Loh, kenapa ente nggak menikmati, Cung? Bukan porsi. Bukan porsinya. Sahih. Kasih padang. Ntar lagi ente kayaknya nikah nih, Cung. Kasih padang. Kalau kata orang dosis, porsi. Apabila bayi waktu kecilnya dikasih ASI, 6 bulan dikasih bubur, setelah dewasa, setelah bancung, ente lahirnya udah segede ini tuh masih kecil dulu. Pernah kecil ya? Kira kayak Nabi Adam langsung gede. Maka sama, seorang murid, seorang salik, apabila rohaninya berkembang, nanti dia jenuh dengan satu menu. Dia ingin menu yang lain. Sayyidina Musa, awal ia suluk ilallah, apa kata beliau?
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku terhadap apa yang kau turunkan, rezeki yang kau berikan, sangat memerlukan, membutuhkan. Maksudnya, bisa jadi makanan, bisa jadi teman hidup. Nabi Musa kesepian, karena melarikan diri dari orang-orang Mesir. Sampailah di kampung Nabi Syuaib. Di saat itu dibingung, kan jobless, nggak ada kerjaan. Atil. Ya. Bingung. Terlihat ternyata ada orang ngambil air. Ada cowok, ada bapak-bapak. Terlihat ada 2 perempuan. Mirip-mirip. Sedang mengambil air, tapi mereka tergopoh-gopoh. Muncullah maskulinnya Nabi Musa. Kesian ya. Bantu gitu. Tapi nggak ada niat mau menyunting mereka. Nabi Musa tulus ingin membantu mereka. Kasian. Ente kalau ngeliat ada perempuan jatuh, gimana? Tolongin. Bukan karena main ngaminin dia kan. Emang udah naluri kelaki-lakian sudah. Aku ingin menafkahimu gitu ya. Anda minum dulu. Bismillah. Kalau mancung begitu di hatinya. Aku ingin Waduh, berat cung. Maaf ya, nanti kalau deket-deket pasti ada gituin. Baik. Nabi Musa mintanya sederhana. Aku butuh rezekimu ya Allah. Tiba-tiba kalam Nabi Musa itu terdengar oleh Nabi Syuaib. Dapat wahyu Nabi Syuaib. Tapi Nabi Syuaib tunggu-tunggu dulu isyarat dari anaknya. Ternyata anaknya jatuh cinta kepada Nabi Musa. Apa kata anaknya? Abah. Ya. Abah Syuaib. Ya. No, ada cowok tuh kekar. Kalau megang air, 2 tangan, nggak goyang. Beres. Ya, qawiyun amin. Sangat qawi, sangat amanah. Sangat kuat dan sangat amanah. Nah, itu cara mempromosikan orang tuh ya. Tuh kalau mau minta dinikahin gitu caranya sama babe ya. Dia orang alim gitu. Kalau sekarang kita gitu. Tergantung pandangannya apa. Maka pendek cerita, Allah mentakdirkan Nabi Musa dinikahi dengan salah satu anak Nabi Syuaib, putri Nabi Syuaib. Maharnya 7 tahun, lalu digenapkan jadi 3 tahun bekerja. Ini dalil boleh mahar kredit. Ada yang mau mahar kredit? Iya, kredit maharnya. Jadi bertahap. Ini dalilnya. Dan tidak dihapus dalam syariat kita. Maka kalau laki-laki menyebut mahar, harus disebutkan di belakang. Tunai. Atau nyicil gitu. Kredit lah bahasa sekarang. Mau nggak kalian maharnya kredit? Kalau mancung mau ya. Baik. Lalu ketika Sayyidina Musa rohaninya setelah 7 tahun dia menjatuhkan egonya mau mengabdi ngangkat air, itu ujian berat loh itu. Nabi lama tinggal di istana, anak angkatnya Firaun, sekarang kerja fisik. Itu jatuh bener egonya. Itu suluk musawiyah namanya. Suluk musawiyah itu menjatuhkan egonya dengan cara menghabisi kemanjaannya. Jadi siapa yang sedang berusaha menghabisi kemanjaannya, dia sedang suluk musawiyah. Musuluknya musawardi. Lalu rohaninya berkembang. Nabi itu kan setiap saat ruhnya dapat kalam dari Allah. Bedanya Nabi Musa bisa balas-balasan. Disebutlah kalimullah. Jawab ya. Kalam, begitu terus. Maka puncaknya Sayyidina Musa dipanggil oleh Allah untuk datang ke Tur Sina. Makanya diabadikan dalam surat At-Tin. Ya. Wat-tin, watu risini. Itu cerita tentang Nabi Musa itu. Maka ayat itu ayat dialog.
ayat kalam, ada asror di situ. Ya, ada asar kalam ilahiyah di situ. Makanya kalimat belakangnya alaihissallah itu kan dialog, benar nggak? Jadi nggak ada ayat itu nggak ada maksudnya, semuanya ada asror-asrornya. Paham yang disebutkan dalam kisahnya, paham ghayat dari ayatnya. Nah, Buya Asfi itu jago tuh ma'ani ya. Nah, jagonya ntar kalau perlu untuk para asatis dibuat kajian tadi ya, ma'ani balaghah. Silakan Buya nanti. Setelah itu Nabi Musa permintaannya sudah lain. Rabbi, kalau tadi Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, masih minta rezeki zahir. Minta istri, minta pasangan, minta makanan. Maka ini siapa yang jomblo gagal terus, gak tahu kenapa, sial kata orang. Baca ini setiap malam 100 kali. Insya Allah nggak nyampe 40 hari ada titik terangnya. Ini mujarab. Ya, ini mujarab. Saya sudah cobain, bukan saya sendiri nyobain. Jadi ada orang, ente mau lagi dok? Mana laporin dok? Gak apa-apa kalau iya dok. Siap-siap di belakang, tutup pintu, gak buka pintu. Amin. Ini ijazah dari Al-Habib Asy-Syatiri. Ya, beliau di akhir kitab sabatnya, sanadnya menuliskan beberapa ijazah. Dan beliau menyarankan 100. Satu kali di salah satu tempat di Bintaro ada seseorang jemaah muhibbin kita. Lagi saya keluar masjid, dulu kan belum rame-rame amat, kita masih berjuang melawan ya, kelompok ekstrim. Waktu saya masih banyak. Jadi kita ngobrol pas dari pintu ke tangga itu, nanya, Ustadz, anak saya gagal terus mau nikah. Udah mau jadi gagal, udah mau jadi gagal, udah mau jadi gagal. Oh itu namanya ketempelan kesialan tuh. Itu cara ngerontokinnya pakai baca ini. Gimana caranya? Saya bilang, kamu ntar cari ya surah Al-Qasas ayat 20 berapa? 24 ya. Nanti di tengahnya ada Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kalau dibaca ini, insya Allah tidak lama akan ketemu titik terangnya. Benar, nggak nyampe 30 hari, dia sudah ketemu orangnya. Langsung nikah, belum nyampe 40 hari langsung nikah. Setelah setahun, saya ketemu. Tahu-tahu udah punya anak. Yang nanya bapaknya, bukan anaknya. Waktu itu bapaknya nanya, yang ngamalin siapa? Ente, istri, sama anak. Nah, itu kan 3 channel sekaligus. Naik kepada Allah. Ayah, ibu, anak membaca doa ini bersama-sama. Jadi orang tua tuh pusing juga kalau anak nggak kawin-kawin. Jadi aneh kasih tahu nih Rokiin, orang tua ente pusing ente nggak nikah-nikah. Apriyadi tuh udah 30 umurnya tuh. Segeralah. Ya walaupun mukanya masih oke lah ya, mukanya masih kayak umur 23. Pusing lo mikirin, kalau ente masih amat cong. Sabar-sabar dikit. Serius, orang tua itu jangan dikira kalau anaknya selesai kuliah, selesai, enggak, tambah berat. Kalau udah kuliah, nggak kerja, pusing lagi. Udah kerja, nggak punya pasangan, pusing lagi. Udah nikah, nggak punya anak, pusing lagi. Emang nggak ada berhentinya pusing itu. Taiba abdud dunya, taiba abdud dunya, taiba abdud dinar wa dirham. Sungguh lelah hamba dunia, hamba kata orang. Coba yang nggak punya anak, santai aja. Mau orang bilang, kapan kamu punya anak? Cuek aja. Kan kita yang menjalani. Cuma kan telinga ini nggak bisa. Iya. Yang jomblo, kalau emang pengen menjomblo, silakan, nggak usah dengerin kata orang. Kata aneh ntar yang pedes ya. Aneh kan orang. Falamma kabura ya. Ketika Nabi Musa mulai berkembang matang, doanya nggak begitu lagi. Dulu awal-awal lagi belajar zikir, sholawat biar sakti.
Zikir la ilaha illallah biar kebal. Baca hu Allah supaya punya gerakan silat yang tak terbatas. Kan dulu begitu, Allahu hu Allah, begitu aja. Remeh amat nama Allah dipakai untuk silat. Kalau as-silatu ilallah boleh. Hah? Tahu as-silatu ilallah? Terhubung kepada Allah boleh. Kan silat itu engkau berpindah daripada hubungan makhluk kepada hubungan khalik. Itulah silat hakiki. Itulah intinya silat. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Jadi orang silat itu kalau dia terhubung kepada Allah, geraknya gerak Allah. Ketika dia melempar, Allah lah yang melempar. Baru ente namanya master. Ya, wali silat namanya. Kalau enggak ya, jadi silat itu bukan yang begini-gini itu norak itu. Kalaupun ada, itu seni. Digabung jadi seni. Emang bisa silat begini-gini? Nggak bisa. Lagu begini udah tusuk orang duluan. Ya. Untuk seni boleh. Kita kalau di Sumatera nyebutnya bunga silat, pencak. Yang silat bukan itu. Silat itu koneksi kolbu dengan Allah. Maka silat itu sebenarnya nggak perlu gerak. Yang ada digerakkan oleh Allah Subhanahu. Tapi setan masuk. Dibuatlah langkah Muhammad. Langkah Muhammad itu bukan gores nama Muhammad pakai telapak kaki, kurang ajar namanya itu. Langkah Muhammad itu rahmatan lil alamin. Musuh tidak dicari. Muhammad itu nggak dendam. Muhammad itu terpuji. Itu langkah Muhammad. Bukan pakai gores-gores, pakai tempurung, terus nulis nama Allah pakai kaki. Itu iblis namanya. Silat iblisiyah, azaziliyah. Masuk dia ke gerakan-gerakan silat, hati-hati. Saya ingetin teman-teman yang suka silat. Jangan sampai silatnya kepada Azazil. Minimal ke Jibril. Pakai thariqat sufi. Syukur-syukur ilallah tabaraka wa ta'ala. Ya. Hati-hati, pelan-pelan kita. Ini banyak fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Orang mengira inilah thariqat wali. Wali apa yang nulis nama Allah pakai kaki? Wali apa yang nulis nama Muhammad pakai kaki? Wali syaitan. Maka saya mengimbau, tolong teman-teman yang belajar ilmu kebatinan. Sempurnalah datangnya kepada Allah yang maha batin. Ya, yang habis-habis kita datang ke Allah. Nggak ingin cari sakti lagi. Karena kalau udah dekat dengan yang maha sakti, kita dijaga. Kalau ente sakti, ente yang jaga. Pilih mana? Menjaga apa dijaga? Dijaga. Enak bisa tidur kita. Emang enak jadi orang sakti. Serang-serang terus. Yang enak itu kita dijaga oleh yang maha sakti. Itulah maharnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu maharnya. Ya. Nah, Nabi Yuna Musa alaihi salatu wassalam ketika rohaninya berkembang, gak minta yang urusan syahwat lagi, urusan duniawi lagi. Ketika ada sesuatu doa, maka doanya bukan untuk urusan jasadiah. Dia ketika berdoa langsung urusannya ruhani. Apa permintaan Nabi Musa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabb. Jadi Rabbi ini, kata Rabbi itu kata-kata yang itu ismul a'zam. Jadi al-ismul a'zam itu banyak. Yaitu kata-kata yang engkau bisa terkoneksi kepada Allah. Kalam-kalam nama-nama Allah yang membuat hatimu bergetar, itu yang disebut al-ismul a'zam. Ya, jadi kalau ada orang hafal asmaul husna nggak bergetar kalbunya, nggak hadir rasa bertemu Allah, itu belum al-ismul a'zam. Nggak ada keyakinan, belum ismul a'zam. Itu cuma kata-kata orang aja. Ya. Jadi apa doanya? Rabbi, ya Rabb, arini, tunjukkan atau perlihatkan kepadaku. Siapa yang diperlihatkan? Arini wajah. Terlihatkan kepadaku engkau. Sehingga anzur ilaik.
sehingga aku diizinkan memandang kepadamu. Beda nggak kualitas permintaannya? Beda? Beda ya? Anak-anak sudah masuk ke kamar. Nah, jadi kalau antum ini dari dulu sampai sekarang sholawatnya untuk beli mobil, berarti belum naik-naik. Sholawatnya biar dapat apa? Pasangan yang coleh-coleha. Itu belum level itu. Sholawatnya untuk backup bisnis. Jalbur rizq. Apa arti jalbur rizq? Narik rezeki. Ya, itu level 1 itu. Ya. Kalau di hikam baru orang awam, tauhid awam, ikhlas orang awam. Ikhlas orang awam, ikhlasnya ada maunya. Ikhlas matre. Sholat duha supaya rezeki lancar. Gitu-gitu kan? Oh, ngeliatin Pajero, oh sholawatin. Nah, itu ikhlas level 1. Itu sah untuk thariqat level 1. Tapi kalau sudah rohani naik, masa dari dulu sampai sekarang gitu-gitu doang, ente nggak jenuh? Pertanyaannya kayak tadi, udah seumuran mancung 23. Benar 23? Masih lama itu. Dikasih bubur bayi. Ente mungkin bilang, saya mau sama emaknya aja. Iya. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, sahabat-sahabat, rohani itu akan berkembang. Jika dia sudah diberikan porsi yang berat, dikasih yang ringan, nggak main. Ya, nggak. Antum sudah merasakan ma'rifatullah yang berkelas, maka yang biasa-biasa jadi hambar, akan hambar. Maka setelah ini, antum kalau ngaji fikihnya nggak dikaitkan dengan ma'rifatullah, hambar. Habis ini ngaji tauhid, nggak dikaitkan dengan ma'rifatullah, yang dimaksud ma'rifat ruhiyah, hambar. Ngaji lughah, bahasa, nggak dikaitkan dengan ma'rifatullah, hambar semua. Jenuh kayak, inilah lagi. Pasti gitu. Coba aja rasain. Ya. Dan ini zaman sudah berubah. Ya, zaman sudah berubah. Dulu, awal-awal orang ngaji, senangnya cari yang lucu-lucu. Bener nggak? Yang bisa ketawa-ketawa. Bener, Bu Tina? Tapi sekarang, kita bisa tertawa dalam serius. Bahkan antum bisa tertawa dalam nangis. Mata berlinang, tapi kok ketawa? Kan lucu. Itulah lucu yang sebenarnya. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Janganlah tertawa kecuali untuk sesuatu yang betul-betul menggelikan. Janganlah menangis kecuali untuk sesuatu yang betul-betul menyedihkan. Itu thariqat sufi, lain Malamatia. Malamatia ketawa terus. Tawa terus. Karena kalau nggak ketawa, nangis mulu. Baik. Nah, kita baca dari baris kedua ya. Tadi kita loncat. Kadzalikal ahwal tasfu bisafa'il awqat. Kalau jasad kuat tumbuh dengan gizi makanan fisik, maka ahwal rohanimu juga tumbuh dengan kualitas gizi waktumu. Ya. Faqutu jasadik ma'awadathu minat tayyibat wa qutu ruhik ma rabbayathu min aqwatit ta'at fi awqatil khalawat. Maka nutrisi jasadmu, makanan jasadmu adalah makanan yang bergizi, yang thayyibat. Kerupuk gimana, Cong? Kerupuk sama susu, mana yang benar? Seumuran ente masih tumbuh nggak, Cong? Masih tumbuh. Terakhir tumbuh, yang ahli biologi, umur berapa kita terakhir tumbuh? Hah? 16? Kayaknya 20 masih kayaknya. Umur berapa terakhir tumbuh? Orang nakes nih. Hah? 21, berarti udah lewat ya.
Oh, bentar lagi ente ada kemajuan perut, ada pelebaran, ini lebar, terus kan? Ya kayak itu tuh Syarifuddin, kayak Rizky. Dia kan udah 36, 37. Makanya yang ada itu bukan tumbuh, bukan yanmu, tapi melebar, ada kemajuan. Canggih juga dia itu ya. Padahal makannya nggak banyak. Cuma tuh ente perutnya juga sama 11-12. Tapi perut begitu dicurigain dulu minum tuh. Bener ya? Jadi di sini kita macam-macam, paman. Ada yang mantan begal tuh. Kalau dia begal hati dia. Jika tubuh itu dapat nutrisi sehat kalau makanannya, nutrisinya dari yang bergizi. Benar nggak? Thayyibat. Sama. Ruh itu juga akan berkembang jika dapat makanan taat. Taatnya ruh ma'rifatullah. Taatnya qalbu zikrullah. Taatnya akal al-fikr. Ya, tafakkur fi khalqillah. Taatnya tubuh as-sujud ilallah. Ini makanannya. Jadi kalau masih ada tubuh ini, ente sujud, ente sholat. Oh, ma'rifat saya udah tinggi. Masih lapar nggak? Masih seneng nggak sama lawan jenis? Berarti masih wajib sholat. Oh, saya cukup eling-eling aja. Cukup ingat Allah, kan Allah lebih dekat daripada orang leher, kata si dia. Oke, kalau gitu dia kalau pengen kawin cukup bilang, ente ingat-ingat aja nikmatnya menikah. Kalau dia bilang, saya lapar, coba dimakrifatkan nasi. Kalau dia bisa kenyang, yashba' bila tu'amin, tayyib, la tusalli. Kalau Anda bisa makan, tanpa makan bisa kenyang, berarti ente nggak perlu sholat. Yang bisa kenyang tanpa makan itu mayyit. Berarti ente sudah mati. Bangkai hidup namanya. Fa'anta mayyit. Kalau udah mati, baru nggak wajib sholat. Jadi makanan tubuh ini, itu sujud. Bukan hanya makan itu. Maksudnya apa? Coba tanya ahli kesehatan. Otak itu makanannya kerupuk, daging, atau apa? Atau oksigen? Oksigen yang masuk lewat darah, hemoglobin. Itu gimana biar dia makan? Sujud dia makannya. Jadi Allah kasih sujud bukan untuk dia. Untuk otak kita yang butuh oksigen. Makanya Nabi tidak pernah nguap. Nabi nggak pernah ngantuk. Nabi tidur. Jadi kira-kira Nabi tidur beneran gak tuh? Nabi tuh nggak butuh tidur. Nabi la yatasa'ab abadan. Gitu kan hadisnya. Nabi tuh nggak pernah nguap. Kenapa? Karena azhannya, lubnya dipenuhi dengan oksigen. Maka Nabi itu mustahil lupa. Tapi kok pernah beliau sholat, seharusnya 4 rakaat jadi 5. Seharusnya 4 rakaat jadi 3. Itu bukan lupa, tapi dibuat lupa. Lupa, dilupakan. Litarbiyah. Maka nisyanun Nabi kamalun. Nabi lalai, Nabi lupa, itu sempurna. Tapi kalau kita lupa, nisyanuna, apa? Bukan kamal, lawan kamal apa? Nuqsan. Emang begitu bahasa Arabnya. Jadi kita kalau lalai itu karena kita kurang. Tapi kalau Rasulullah lupa, itu kesempurnaan. Karena dengan begitu sempurnalah syariat. Ada syariat untuk orang ingat, ada syariat untuk orang lupa. Ya. Syariatu lidzakir walil ghafil. Ya. Dua-duanya. Coba kalau Nabi nggak pernah lupa. Terus gimana kalau kita subuhnya jadi 3 rakaat? Antum kerajinan ya? Subuh 3 rakaat. Aduh, kayak mau jadi wali cepet-cepet tuh kayaknya. Min aqwatit ta'at fi awqatil khalawat. Dari makanan-makanan taat di saat engkau berkhalwat.
Auqat kan saat artinya. Saat-saat engkau berkhalwat. Berarti harus ada khalwat itu maksudnya waktu spesial. Bisakah, mohon maaf, makan sambil buang air besar? Bisakah makan sembari bekerja? Makan besar loh ya. Bisakah makan sembari lari? Gak bisa loh. Terus antum mau nyambi ma'rifatullah lagi kerja, bisa nggak? Mau nyambi ngaji ma'rifatullah sembari nonton. Nyambi ma'rifatullah sembari bisnis, nggak bisa. Harus disediakan sejam sehari, setengah jam setiap hari. Ma'allah, kita bersama Allah. Ya. Sa'ah wahidah, takhlu ma'allah. 1 jam saja berkhalwat bersama Allah. Itu cukup. Kolbunya nanti bersinar. Bersinar luar biasa. Jadi kenapa kita ini gak berhasil juga? Mungkin seharusnya udah dikasih nasi, masih dikasih bubur. Ya. Seharusnya dikasih daging, tapi dikasihnya tempe mulu. Kira-kira begitu. Seharusnya sudah dikasih susu sapi, tapi masih dikasih ASI aja. Umur 7 tahun masih bilang, Mama, Mimi. Jadi gak tuh barangnya? Kan gak jadi. Kan itu ASI, anak 2 tahun udah gak bekerja. Gak bekerja lagi. Antum mau sampai sekarang masih dicokokin halal, haram, halal, haram. Itu udah cukup lah dengan ilmu kita yang ada. Udah cukup kan? Tapi ternyata gak cukup juga ya. Sunnah bid'ah. Setiap hari ngomong sunnah bid'ah gimana? Capek loh. Tumpul otak kita nanti. Otak kita terlalu besar untuk cuma membahas itu. Ya. Kullama safat hakat ma fiha min jawharil ma'ani fa idza kanat ainu nazratika muntamisatan wa manabi'u fikratika mundamisah wa ma'alimu ulumika mundarisatan wa alamu azimatika muntakisatan wa khuyulu khimmatika anil lihaqi bil qawmi muhtabisatan fama baluka bitatawul ila manazili qawmin uyunu qulubihim bil hikami munbajisah. Ya. Jadi tatkala sudah dia bening, ya, hakat ma fihi min jauharil ma'ani. Kalau dibuat ilustrasi kira-kira begini. Kalau orang pengen tubuhnya atletis, apa yang harus dia lakukan? Setiap hari olahraga. Emang bisa? Sendiri bisa nggak? Bisa nggak? Ini Falah kita dengar kan lagi fitness ya. Tuh masih melar-melar aja tuh. Ya. Ternyata ada masalah di punggung belakangnya, di kakinya, tulang belakangnya. Harus dibenerin dulu itu, baru bentuk badannya. Paham maksudnya? Jadi kalau ada rusak di dalam, jangan bentuk dulu. Nanti kalau dibentuk luarnya, sebelum diberin dalamnya, tambah gede, penyakitnya tambah berat. Pohon tambah gede, dipupuk terus, benalunya nggak dicabut. Tambah besar pohonnya, tambah besar benalunya. Di kolbu itu ada benalu namanya kibr, sombong. Ada ria, beramal karena pengen dilihat orang. Atau takut dicaci maki orang. Ada sum'ah, pamer. Ini harus dihantam dulu dengan zikir kolbu. Allah, 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 Ismul Jalalah. Hantam terus sehingga hanya nama Allah. Wala dzikrullahi akbar. Hanya nama Allah yang besar di situ. Wa ma siwahu asghar. Dan selainnya menjadi kecil. Baru kemudian kita beramal zahir. Itulah alasannya. Kami dulu ketika kami arba'inat, khalwat 40 hari. Itu tidak dianjurkan baca Quran keras-keras. Dimakruhkan. Kalau baca Quran di dalam ruangan, di dalam tempat khalwat, nggak kelihatan sama orang.
Suaranya bisik-bisik gak kelihatan. Supaya tidak terbersit. Aku loh pembaca Quran. Bersihin dulu. 40 hari. Programnya kami dulu membersihkan kolbu. Dibersihin. Sampai betul-betul tidak ada lagi pandangan makhluk terasa di kolbu. Apa kata guru? Udah kamu baca Al-Fatihah? Baru baca basmalah. Mewek terus. Ya. Ternyata terasa yang punya nama, yang menurunkan Al-Quran itu dekat sekali dengan kita. Padahal kita punya program one day one juice, nggak nangis-nangis, nggak ada getarannya. Kenapa? Karena di kolbunya belum diberesin. Inilah rahasia marhalah makkiyah, dakwah sirriyah. Ya, makanya syariatnya qumil laila illa qalila. Terus di ayat ke-8-nya Saminah wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Inilah dalil zikir khafi yang dilakukan dalam tarekat sufi. Maka dalil ini sahih. Ini ditinggalkan oleh banyak orang yang mengaku Qur'ani, yang mengaku nabawi. Sebutlah nama Rabbmu. Wazkurisma rabbik. Masma rabbik? Siapa nama Tuhanmu? Allah. Terus cara nyebutnya gimana? Allah, Allah, dengan lisan, lidah dikunci, sebut dalam kolbu, Allah, Allah, sehingga dia bersamaan dengan jantung, Allah, Allah, lama-lama hilang getaran jantungnya, yang terasa cuma namanya, indahnya nama Allah, apalagi di saat itu Allah memandang, betapa ridho Allah di saat kolbu dipandang oleh yang bolak-balik kolbu. Ternyata dibolak-balik, bolak pertama Allah, balik lagi Allah, balik lagi Allah, balik lagi Allah. Begitulah terus. Ridho nggak Allah kalau udah begitu? Maka dengan bolak-balik begitu, gugurlah noda. Kibernya hilang, sombongnya hilang, riyaknya habis. Tapi karena ini pembersihan, harus disejukkan, harus ada finalnya. Jadi kalau makan tuh kayak dessertnya. Itulah sholawat. Jadi dalam thariqat kita, ta'lim nomor 1. Ta'allum wa ta'lim. Yang kedua khidmah. Yang ketiga talqin. Yang keempat sholawat. Yang kelima, mujalasatul masyayikh was salihin. Duduk bersama masyayikh dan orang-orang saleh. Yang ketujuh, salamatus sadar. Kolbunya selamat dari kebencian, kekerasan, suuzon kepada manusia. Ya. Nanti turunannya baru ada sholat witir, itu turunan-turunannya. Ya. Talqin turunannya nanti zikir, ya. Ada turunan-turunannya. Itu yang pokok-pokok. Bisa diulang nggak? 1. Ta'allum wa ta'lim. Saya gabung ya. Ta'allum wa ta'lim, ngaji. Terus 2, khidmah. 3, talqin. 4, salawat. 5, mujalasus sholihin. 6, salamatus sadr. Salamatus baru 6 ya? Benar baru 6. Berarti ta'allum ta'limnya dipisah. Ta'allum ta'lim. Ya. Tapi sebenarnya kalau nggak dipisah pun gabung aja. Terakhir saya lupa, al-adab. Ya, al-adab. Coba ditulis. Jadikan itu sebagai 7 pokok thariqat kita. Bisa diulang, Cung? 5. Ta'allum, talqin, salawat, duduk bersama orang soleh, adab. Oke. Udah 7. Kayaknya ketinggalan 1. Salamatus sadar. Ente tahu nggak salamatus sadar? Hah?
Disalib sama orang, kesel nggak? Tapi nggak dibalas. Ya. Ada orang dulu nyakitin kita, dendamnya dibuang. Ingat boleh, tapi dendam nggak boleh. Dalilnya apa? Nabi sedih setiap kali ngelihat Wahsy. Nabi ingat siapa yang dibunuh oleh Wahsy? Sayyidina Hamzah. Maka Wahsy, Nabi katakan, Wahsy bantu saya. Tolong kamu duduk di belakang. Maka Wahsy setelah Nabi wafat, kalau ingat Nabi ngomong begitu, stres dia. Maka Wahsy langsung minum. Jadi Wahsy itu sahabat peminum tua. Satu riwayat, semoga riwayat ini dhaif. Tapi yang saya dapat di riwayat sahih. Maka dia berpikir, bertanya terus, ya Allah, bagaimana cara aku menebus ini? Karena Sayyidina Umar udah berkali-kali cambuk dia. Jilid namanya. Akhirnya dia dapat caranya. Kan Sayyidina Umar algojonya Abu Bakar waktu itu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar berkuasa, dia dapat kesempatan jihad memberantas nabi-nabi palsu. Maka dia lihatlah, dulu ada Hamzah yang membersamai Nabi. Sekarang dia lihat Nabi palsu yang mengkhianati Nabi. Jadi secara makom kan agak sebanding tuh. Jadi dia ada matanya tajam. Saya harus habis nih orang. Supaya Rasulullah ridho. Biar tangan ini, itu kan, atbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau punya keburukan, tutuplah dengan kebaikan. Ya, tamhuha. Jika kebaikannya banyak, maka dia akan menggerus keburukan. Hilanglah keburukan. Contohnya gini, ini air putih. Hitam apa putih? Warnanya apa, Cung? Hitam. Hitam. Kalau kita kasih keran, banyak-banyak, habis nggak air hitamnya? Kira-kira gitu. Jadi kalau kita punya kesalahan masa lalu, guyur terus dengan air taubat. Dengan air amal dan taat. Lama-lama dia jadi bening. Tapi kalau berkarat, bisa nggak diguyur? Gak bisa. Mesti taubat nasuha. Harus digosok benar-benar. Gak bisa gosoknya, cari mursyid yang bisa gosok. Itulah amal orang yang bunuh 100 orang. Yang terakhir seorang pendeta yang dia bunuh, dia harus datang mencari seorang wali untuk cara membersihkan si kolbu. Itu. Maka taubat nasuha mesti pakai guru. Maka antum coba lihat. Saya kalau mentalkinkan istighfar wa taubah, itu beda rasanya ketika antum istighfar sendiri. Ya. Orang Kalsel, orang Martapura kemarin saya diprotes. Buya Bandi. Paman, saya diprotes. Kok baru datang sekali ke Martapura udah talkin? Lah mereka kan nggak tahu, itu kan murid Abah Kurus kumpul semua. Seumur-umur mereka ngaji terus sama Abah Guru. Jadi ketika saya baru datang, itu bukan saya baru datang. Ya, mereka sudah dididik lama oleh Abah Guru sekumpul. Maka kalau mereka dapat talkin, haknya mereka sudah. Ente kan baru tobat kemarin sore. Maulidan juga baru kemarin sore. Udah minta talkin aja. Pernah nomor berapa tadi? Nomor 3 kok. Kalau dulu nomor 7, nomor belakang kita taruh. Sekarang kita naikin. Dulu nomor terakhir itu, talkin itu. Ada orang yang udah setahun, saya nggak tahu yang talkin. Penting dia ngaji aja dulu. Kelihatan nggak dia khidmah. Karena kita nggak butuh banyak murid. Kita hanya butuh orang yang mau berjuang. Mau berjuang nggak? Ayo bareng-bareng. Dengan apa cara yang kita punya. Ya. Semoga kita diterima sebagai pejuang. Intansurullah yansurkum. Kalau engkau bantu Allah, Allah bantu kamu. Ya, amin ya rabbal alamin. Wah, ini baru berapa baris nih? Kalau orang latihan pakai instruktur, latihan fitness, 2 bulan jadi nggak badannya? Nggak perlu 2 bulan, sebulan jadi, bener ya? Ya, jadi bener. Saya dulu karena latihan fisik, itu kan harus ada pelatihnya. Cuma 2 bulan, 6 pack, hakiki loh ya. Sekarang walaupun sudah bisa melatih silat ke apa, saya bisa melatih dikit-dikit ya. Latihan silat lidah. Tapi karena tidak punya komunitas, nggak bisa disiplin. Apalagi antum sudah tahu, aneh tidur aja nggak jelas. Tidur kita udah nggak jelas. Entah tidur, entah enggak kan.
Jadi bisa tidur sebentar di mobil, kadang-kadang ketidurannya lagi nungguin MC-nya baca muqaddimah. Sudah capek ya. Tiduran. Bener. Itu pernah kejadian beberapa kali. Malam udah gak tidur. Apalagi suka kopi. Cuma sayangnya gak suka ilmu hisab. Kayak paman. Beda mazhab kayak gitu. Tapi ya kita enjoy aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika untuk tubuh yang indah mesti ada trainer, harus ada waktu, ada kurikulum, ada latihan. Bener. Itu latihan ngangkat berat itu berulang-ulang terus sekali doang. Gimana kalau sehari itu langsung 1000, jadi nggak? Makanya kita kalau latihan zikir di sini mulai dari 40, 200, 500, 1000, pelan-pelan aja. Yang penting ngajinya disiplin. Dikit-dikit kita mulainya. Sekarang ini zaman bukan zaman banyak-banyak wirid. Ini zaman banyak-banyak ngaji. Ini zaman udah. Kalau wirid itu masa lalu. Ulama, thariqah lama, thariqah nafsiyah. Sekarang thariqah ilmiah, ada thariqah ma'rifat. Minimal ilmiah dulu nih. Untuk masuk ke ma'rifatullah. Maka di sini manhaj kita apa sini Musa? Tasawuf kita tasawuf ilmiyun amaliyun. Tasawuf ilmiah kayak kita amali, ada prakteknya. Maka ba'da maghrib langsung ada ratibul haddad. Ba'da asar ada hizb bahar. Beberapa kali kita pakai dalail ya. Nah, nanti di musim Rajab nanti kita baca burdah khusus bagian Mi'raj. Ya. Ntar siapin suara yang enak ya, Faiz sama Mancung nanti tampil. Ya. Tapi kita nggak pakai musik. Kita nggak pakai musik. Maka bagus-bagusin aja suaranya. Ya, Panji juga enak tuh suaranya. Silakan antum tampilkan. Nanti silakan dicari waktunya. Kita baca burdah, lalu kita baca satu kitab. Insya Allah satu risalah. Insya lalu diijazahkan seperti biasa. Semoga ada waktunya. Takutnya nggak ada waktunya nih. Takutnya kabur-kabur mulu. Maka antum yang dulu ngaji sama anak itu puas bener ya. Sini seminggu bisa 5 kali. 5 kali saya kesini. 2 untuk akhwat, 3 untuk anak-anak ribat ikhwan. Puas bener. Ya sekarang mohon dimaklumi lah ya. Sok sibuk. Fahasbuka ma ya'lamuhu Allah fika wa yakfika fayanbaghi laka an takifa mawqifal asaghir wa tata'addab bi'adabil akabir. Ya. Jadi kamu enggak usah sok-sokan lah. Allah tahu kok kualitas kolbumu. Gitu. Enggak usah sok-sokan. Allah mengerti kualitas jiwamu. Bahwa di jiwa itu ada fujurnya, ada negatifnya, ada takwanya, ada positifnya. Jadi saya begini-gini nih, ya ini karena dikasih orang ya, masa nggak dipakai ya. Ini hadiah semua ini, ya. Dari atas sampai ke bawah, cuma atas aja yang saya beli nih. Tanda terima kasih, ya kita pakai. Ya senang juga, ya kitab sih beli ya. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah kamu, maka akan tumbuh kasih sayang. Ya. Kalau Abu Bakar memberikan hadiah semuanya untuk Rasulullah, kita nggak mungkin sanggup. Ya sesanggup kita lah. Sesanggup kita. Ya. Wa yakfika, ya. Cukuplah bagi kamu. Fayanbaghi laka an taqifa mawqifal asaghir. Maka karena kamu sudah tahu dirimu bagaimana, engkau sudah sadar Allah tahu buruk baiknya. Jadilah seperti orang kecil. Kalau dalam bahasa kami dulu sebelum suluk, guru kami mengatakan, jangan engkau menyebut dirimu salik. Sebutlah dirimu hewan liar yang buas, yang sedang mau dididik oleh ahlinya. Gitu dulu guru kita. Bahkan ada syekh saya yang tegas. Kamu jangan bilang kamu orang tarekat. Sebut dirimu anjing yang buas. Jadi kita ini menyebut diri kita ini buas. Suka nyalak orang, benar gak? Berarti ada karakter anjingnya ya.
Kalau bahasa Arabnya karakter sibaiyah, buas, nyolot mulu. Emang ada istilah anjingnya? Ente yang buat tuh ya. Tata'adab bi adabil akabir. Engkau beradab dengan adabnya para wali-wali besar. Para wali besar tidak pernah merasa dirinya bermakrifat. Sayyidina Ali, semua tarekat lewat beliau. Semua kewalian lewat beliau. Babul ilm. Maka nggak ada ilmu ma'rifat kecuali lewat pintu Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah karena Allah lah yang mengenalkan dirinya. Bukan aku yang kenal Allah. Allah meminjam diriku untuk berkenalan. Dan diriku milik Allah. Jadi sebenarnya dia dan dia. Dia kenalan sama dia. Muter-muter kan? Ya begitulah. Orang lagi mabuk begitu. Kata kawan, dongeng apa lagi nih? Hadza Musa kalimullah. Lama kana tiflan fi hijri tarbiyatil haq. Tuh, ini bahasanya bahasa begitu. Nabi Musa ketika masih bocah dalam bab ma'rifat. Fi tarbiyatil haq, ketika dididik oleh Allah. Ma tajawaz hatta wa la ta'adda qasda. Dia tidak minta lebih. Dia minta yang pantas buat dia. Maka Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tapi ketika kabura wa tara'ra wa balagha mablagha rijal ma radiya bi ta'amil atfal. Ketika sudah matang dewasa, maka Sayyidina Musa tidak ridho dengan makanan-makanan pemula. Dia minta makanan yang berat sekaligus. Ya. Lalu dia berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ternyata kelewat juga, ya. Ya Rabb, izinkan aku memandang kepadamu. Rabbi arini. Arini coba ditasrif, ari. Coba. Coba tasrifnya pakai af'ala atau fa'ala? Kalau coba tasrif, ara, yuri. Berarti, benar yuri. Benar. Sahih. Oke, berarti terjemahannya gimana? Perlihatkan kepadaku. Arini, perlihatkan kepadaku. Apa yang diperlihatkan? Wajhak, wajahmu. Anzur ilaik, sehingga aku memandangmu. Dalam risalah Sayyid Ahmad bin Idris al-Idrisi, ya, beliau muassis Thariqah al-Idrisiyah. Thariqah al-Idrisiyah itu salah satu thariqah cabang Khidriyah. Jadi Khidriyah itu banyak cabangnya. Di semua thariqah ada Khidriyah. Apa kata beliau? Tatkala Allah tajalla binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Allah menampakkan, menyatakan, menunjukkan nurnya, yaitu nur Muhammad, maka dia pingsan. Bahasa orang pingsan, tapi bahasa orang ngaji zikir, ngaji ma'rifat, itu namanya fana. Namanya karam dalam ru'yatullah. Tapi Nabi Musa tidak dapat izin memandang zahir dan batin, hanya batinnya saja. Maka ketika bangun beliau memuji Allah. Benar nggak? Maha hebat engkau ya Allah. Beda dengan Nabi Muhammad. Jadi nur Nabi Muhammad aja Nabi Musa nggak bisa lihat. Pingsan langsung. Harus pingsan dulu fisiknya, mati dulu sebelum mati, baru bisa lihat. Lan tarau rabbakum hatta tamutu. Engkau tidak akan dapat memandang Rabbmu sampai kamu mati. Maka Sayyidina Umar mengatakan, mutu qabla an tamutu. Matikan hawasmu, matikan fikrahmu, matikan nafsumu, matikan bahkan ilham-ilham khatarat qalbumu. Maka di saat itulah ruh kamu hidup. Baru bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Matikan cerdasmu, katanya kamu orang cerdas, ya. Idda'ita bi'annaka alim. La, qul anni jahilun. Ya. Itu Sayyidina Ali itu kan araftu rabbi bi rabbi. Berarti beliau mengatakan, ya Rabb ana jahilun.
Aku jahil. Aku kenal engkau pun karena engkau yang mengenalkan dirimu kepadaku. Nah, terus tiba-tiba ada orang merasa alim, ya salah. Ya. Baik. Udah 8:30. Fakana ghayata talabihi fi tufuliyati bidayatihi ta'amun wa syarab. Nabi Musa di awal suluknya, kalau zikir doa, mintanya makanan fisik. Itulah yang terjadi di Indonesia. Baca ini biar beli mobil. Boleh kelihatan tuh mobilnya. Mobilnya apa tadi? Nova. Ya. Itu ada yang senang itu belakang tuh yang disebut begitu. Terus sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikan sholawat. Tolong belikan aku. Tolong kasih. Ya salam. Kok remeh amat sholawat untuk beli mobil. Kecil itu. Memalukan ente minta kepada Allah, nyebut-nyebut nama Rasulullah. Memalukan, benar-benar memalukan. Walaupun itu secara ilmu syariat boleh. Tapi dalam babul haqiqah wa babul ma'rifah itu aib. Itu aib. Maka Imam Abu Yazid mengatakan, zikir bagi ruhmu yang sudah hadir itu haram. Syirik. Kita sudah hadir nih masih nyebut-nyebut. Itu syirik katanya. Yang gak paham dikira Abu Yazid mengharamkan zikir. Bukan. Zikir itu lil ghaib. Kalau sudah ketemu, nggak ada lagi zikir, yang ada cuma memandang. Gitu. Gaya, kayak udah nyampe aja. Emang kita bisa mandang Allah? Nabi Musa aja pingsan, emang antum ada yang lebih hebat dari Nabi Musa? Bukanlah kita yang memandang, tapi kita dibuatnya memandang. Habislah pandangan kita dalam pandangan dia, itulah memandang dia. Ya. Jadi Nabi Musa itu dilenyapkan dulu oleh Allah nafsiyahnya, baru dia memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Musa tidak sekuat Nabi Muhammad. Katanya sekali mukul orang mati. Tapi baru mandang nur pingsan. Nabi Muhammad umurnya tidak panjang, 63 tahun. Tapi ia jangankan memandang nur, memandang sumbernya nur, dia tidak pingsan. Malah dia sempurna sujud. Jadi antum kan bayangin Nabi Muhammad kalau Mi'raj itu gitu ya. Lah ya akhi, ya. Nabi dalam Mi'rajnya bukan memandang begitu, bukan. Ru'yatuhu sujud. Liqa'uhu sujud. Liqa'nya Sayyidina Nabi SAW, Lailatul Mi'raj, itu adalah sujuduhu ala arsyih. Ala arsyihil azim. Maka aras itu adalah bait ar-Rahmaniyah. Itulah masjid Rahmaniyah. Disitulah hamba yang disebut Rahim, yang disebut Raufun Rahim bersujud. Rasulullah nama lainnya apa? Rauf, Rahim. Sang Rauf, Sang Rahim bersujud di atas Rahmannya. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ya. Inilah cara lain memandang Isra dan Mi'raj. Pingsan nggak Nabi? Enggak. Justru sujud. Dan coba lihat, orang kalau sujud itu tulisan, kalau dibuat pakai huruf mim, ha, mim, dal. Muhammad. Maka selama kita masih sujud, maka nur Muhammad masih hidup di dalam diri. Cuma mungkin ketutup, ada yang kebuka. Jadi cara mengaktifkan nur Muhammad bukan pakai mandi-mandi, siram-siram. Norak itu. Cara mengaktifkan nur Muhammad itu sujud. Sujud lahir batin. Bukan pakai dipegang-pegang punggung. Enggak, itu norak, itu mana bisa begitu. Ya. Yang ada ente pingsan paling. Karena Nabi Musa aja pingsan. Gaya-gayaan mau ngaktifin Nur Muhammad ya. Emang ada ya? Ada ilmu begitu ya? Saya dengar dari antumnya ada, bener. Janganlah menipu umat. Ya. Jangan nipu-nipu umat. Umat itu hamba Allah. Ya. Nipu umat, nipu Allah.
Jangan-jangan nar yang dia hidupkan, ya. Nar Azaziliyah, bukan Nur Muhammadiyah. Jangan-jangan begitu. Wallahu a'lam. Wa kana muntaha arbih fi rajuliyati nihayatih raf'al hijabi wa musyahadatal ahbabi. Maka kalau sudah mengenal, kalau sudah jadi makomnya makom rajul, orang besar, nggak penting lagi cuma dapat receh-receh makan, dia yang penting ketemu, ya. Kalau lagi rindu, yang kita rindukan kirim makanan, cukup nggak? Besok kirim makanan lagi, besok kirim makanan lagi, besok kirim makanan lagi, besok kirim duit lagi. Coba antum tanya orang kesepian, yang dia dulu doa sebelum nikahnya, ya Allah saya coba nikahin sama orang kaya. Betul dia nikah dengan orang kaya, tapi suaminya keluar terus, dia cuma bisa pulang ke rumahnya sekali sebulan, kesepian dia. Apakah dia bahagia dengan nafkah suaminya? Apakah suaminya juga bahagia? Enggak juga. Apa yang dibutuhkan oleh pasangan ini? Butuh ketemu. Maka kalian yang enggak sibuk-sibuk amat ini, itu kekayaan itu. Bisa ketemu tiap hari sama pasangan, itu anugerah besar itu. Jangan dikira itu bukan kekayaan, itu kekayaan. Maka orang Indonesia ini kaya dengan ketemu. Dompet dong, tipis. Ya, tapi itu kekayaan, teman-teman. Antum melihat Jepang, pulang kerja tidur berdiri, ya, makanya angka stres tinggi di sana, dan mereka miskin rohani. Itu sebabnya jimat-jimat laku keras di sana. Orang katanya PhD, magister, bisa merakit teknologi yang luar biasa. Itu beli jimat loh, beli jimat, dan ada kuil penjual jimat. Berarti maju gak spiritualnya? Gak maju. Orang Indonesia jimat mah itu mas cetak gitu ya. Rajah mah gampang buatnya, datang ke kiai langsung dibuat rajah sama dia ya. Terlalu biasa. Nah kita nggak yang gitu-gituan ya. Orang Indonesia punya kekayaan lain, walaupun kita nggak sekaya mereka. Jadi nikmati kekayaan pertemuan itu, ya. Jangan cuma tengkar masalah dompet, masalah isi dompet. Kasihan antum, nikmati itu. Ya emang nggak bisa sih, suaminya suaranya enak, emang nggak bisa kenyang pakai suara enak, nggak bisa. Suaminya cakep, istrinya cakep, emang bisa kenyang ngeliat lakinya doang. Aku lapar mas, pandang wajahku deh. Emang nggak bisa, tapi untuk awal-awal kan itu cukup. Dan betul banyak orang mengatakan, aku rela hidup susah bersamamu. Dijawab lagi sama teman kita, belum juga apa-apa dong ngajak susah. Maka di sini kalau sudah dibukakan hijab, ra'aita min wirdin ma lam takun waridan wa sami'ta bi ahbabil ahwalil wal warid fala takun li ayati rabbika jahidan wala fi ta'wiliha lahidan was'al man atahum ay yu'tiyaka fa inna maulaka wa maulahum wahid. Nah, waqad asyartu fi hadhil abyad. Tuhan kita sama Tuhan wali sama enggak? Allah kita dengan Allahnya Syekh Abdul Qadir Jilani sama gak? Tuhan kita dengan Tuhan yang menjadikan Imam Ibn Arabi menjadi wali sama gak? Yang menjadikan Imam Bukhari menjadi ahli hadis sama gak? Sama. Berarti kesempatan kita untuk melewati makom mereka sama gak? Sama. Jadi jangan terlalu melebih-lebihkan orang-orang terdahulu. Ini kita juga gak merendahkan mereka. Saya agak sedih kalau ada ustadz, doktor, kiai ngomong, nah itu kan Syekh Abdul Qadir, kita kan nggak mungkin. Itu kan Imam Ghazali, kita kan nggak mungkin. Lihat,
Kalau Ghazali aja mungkin, apalagi ente gitu seharusnya. Bukhari dapat satu hadis jaraknya 1000-an kilometer. Pakai onta. Mungkin dia. Coba ente hidup di zaman dulu, pasti bilang, kayaknya nggak mungkin deh dari rumah gue. Tapi di zaman sekarang orang masih ngomong, oh Bukhari itu ketinggian, kita nggak mungkin. Justru lebih mungkin antum dapat hadis yang tidak diperoleh oleh Imam Bukhari. Cuma kita bisa begitu ya karena asbab Bukhari, jangan merasa lebih keren dari Imam Bukhari. Kita bisa mengenal makomat sekarang karena dulu pernah dibuka oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau kalau hidup sekarang akan marah sama kita, kok makomku mana nambah? Wali Al-Ghaus sudah berganti, ente masih begitu-gitu aja. Ya. Sidi Ahmad Tijani akan marah-marah sama kita. Ya, Al-Ghaus sudah berganti, Al-Mahdi akan keluar, ente masih begini-gini aja wiridnya. Sidi Ahmad Rifai akan ngomong begitu. Bahkan mungkin mereka malu, buku saya nggak usah dipakai, nggak cukup. Mereka akan begitu ngomongnya. Aneh saksinya, mereka akan ngomong begitu. Ya, nggak percaya antum walimi mereka. Tanyain sama mereka kalau nggak percaya. Kan mereka masih hidup. Bal ahya'un inda rabbihim. Mereka masih hidup sekarang. Cuma passwordnya inda rabbihim. Maka menjadilah ahlullah. Ente baru bisa ngobrol sama mereka. Dan itu bukan halu. Itu hakiki. Ya. Ke kitab ini banyak yang saya nggak eksplorasi. Terutama dialog-dialog pribadi. Di kitab ini juga sama. Jadi ketika dia berdialog mu'alim itu saya nggak baca. Jadi tiba-tiba zikir ada yang datang ungkapan. Saya nggak sengaja nggak baca. Takut ingkar. Mending antum dengar yang indah-indahnya aja dulu kan. Ya. Ntar kalau kita ceritain yang unik, yang aneh-anehnya, dia berdialog sama siapa? Ya. Kita belum buka kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim loh. Ceritanya aneh-aneh. Tarane bawa deh ke antum. Ya. Kita liatin, kita tanda-tandain. Orang hidup ketemu orang mati. Gimana? Itu Imam Salafi loh. Gak ada kuit. Itu kitab sahih loh. Qala. Bahkan itu ada qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka gak akuin. Berarti mereka gak sah Salafinya. Salafi yang sah ikut Ibnu Qayyim. Berarti Salafi kita insya Allah sah. Kita punya sanad kepada Ibnu Qayyim. Ya. Walaupun beberapa kita tidak sepakat dengan pandangan Ibnu Qayyim. Tapi dalam bab tasawuf kita hampir semuanya sama dengan Ibnu Qayyim. Gak jauh-jauh beda. Ya. Kita berbeda dalam nazaret akliyat aja. Ruhiyat gak ada perbedaan. Antum silakan buka kitab yang lebih tebal, Madarijus Salikin. Tapi untuk level orang-orang yang sudah belajar ma'rifat kayak antum, baca kitab itu hambar juga. Hambar, cobain aja ntar. Pasti hambar. Senangnya udah yang kelas-kelas yang aneh-aneh begini, ya, guroba. Tapi sebenarnya bukan itu, tergantung yang menjelaskan siapa, ya. Bahan bisa sama, koki berbeda, hasilnya beda. Telur bebek, telur ayam, terus bawang putih, bawang merah. Kalau yang ahlinya buat enak gak? Oh enak. Tapi kalau ente buat ya, minyaknya belum matang udah dimasukin sama dia. Itu contoh aja, ya. Kira-kira itu teman-teman yang melakukan Allah, oleh-oleh dari Al-Iz Ibnu Abdissalam. Jika beliau di zamannya sudah ngomong begini, terus kita masih ngomong di bawah dia, berarti nggak ada peningkatan. Secara akhlak mungkin ada kemunduran, tapi secara ma'rifat Allah pun kasih kelebihan. Jadi dalam kerusakan yang ada, termasuk diri kita ini kan gak ada yang benar-benar sahih ya. Pasti banyak juga masalah. Allah kasih anugerah-anugerah yang lain. Itu ma'rifatullah yang tak terbatas. Dan inilah nikmat Allah yang paling besar. Allah menjadikan kita semua umat Nabi Muhammad, satu. Yang kedua, umat akhir zaman. Maka nikmatilah. Kalau ada bencana, kita bantu mereka. Kita doakan, jangan nyinyir ya.
Jika ada kawan kita yang kena musibah kejahilan, kita sabar-sabar sama mereka. Kalau ada yang suka debat, ya, kalau nggak perlu-perlu amat gak usah dibalas. Kalau ada yang nuduh kita sesat, ya kalau bisa dijelaskan kita jelaskan, kalau nggak usah dilayani. Fa'arid anil jahilin. Kita pakai yang dalam dalam kitab Awariful Ma'arif tadi. Kira-kira begitu teman-teman. Jika disimpulkan, mari mengenal porsi tingkatan makanan rohani kita. Dengan demikian, kita tidak akan salah kurikulum, tidak akan salah ngaji. Bergurulah kepada orang yang tepat, beramal dengan amal yang cocok. Itu yang disebut amila salihan. Amal yang cocok. Salihan artinya cocok. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Rahmanir Rahim ya Karim. Fa innaka alimun bidhati sudurina. Ya Allah yang maha mengetahui isi kolbu kami. Ampunkan kami ya Rabb. Dalam kolbu kami ada nama-nama selain Engkau. Tutuplah ya Allah. Ada noda-noda kenakalan di dalam kolbu kami. Ada noda masa lalu yang menghalangi langkah kami. Yang mengikat semua pergerakan kami. Putuslah hijab kami dari semua makhluk ini ya Allah. Ya Rabb, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Hati ini selalu berubah ya Allah. Malam ini rindu kepada Engkau. Baru saja pulang, kami sudah membuka yang lain. Baru saja sampai di rumah, kami sudah melupakan Engkau. Ya Rabb, katanya kami rindu kepada Rasulullah. Tapi ketika kami di jalan, kami sudah lupa sunnah Rasulullah. Ya Allah, Engkau maha tahu bagaimana baiknya kami. Fahawilna ila ahsanil ahwal. Maka rubahlah kami ya Allah, gerakkan kami ya Allah kepada ahwal yang terbaik, kepada keadaan yang terbaik. Allahumma ya Rabb, ya Allah yang maha mengetahui kualitas ibadah kami. Salat kami tidak khusyuk ya Allah. Baca Quran kami tidak ikhlas ya Allah. Dalam sedekah kami ada riya ya Allah. Dalam mengajar kami ada kesombongan, keilmuan ya Allah. Karena Engkau maha pengertian, ya afu, ya ghaffar, ya ghafur. Fa'afu anna. Maafkan kesalahan kami. Tutuplah aurat-aurat kami. Sembuhkan kolbu kami dari semua penyakit-penyakit rohani. Allahumma ya Rahman ya Rahim, irhamna. Allahumma ya Razzaq farzuqna. Allahumma ya Nasir fansurna. Allahumma ya Nur fannawir qulubana. نور قلوبنا بنور معرفتك نور قلوبنا بنور مشاهدتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا على ملة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه وارزقنا رؤيته في الدارين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.